tahu kita punya tim gimana. Masih bisa berpikir waras, kata Andri Kris. Ya, bersyukur ketemu Mtrade, kata Yuvi Sutejo. Budi Kaing, bersyukur masih diberikan kesempatan Tuhan melakukan hal yang baik, bisa berbuat baik. Sip. Oke, aku langsung aja update hari ini IHSG breakout. Ini dari resisten, banyak resisten ya. Dari resisten yang dulunya jadi support di. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Di 17 dan 20 Juni. Terus kemudian aku juga mau gambar ada satu lagi sebenarnya di sini dia breakout dari 6897. Cakep banget ya. Jadi udah ini istilah kata tuh udah meninggalkan mimpi buruknya teman-teman yang kalau IHSG breakdown dari double top gimana jadi ke bawah. Ini trennya udah semakin membaik ya, meskipun masih sideways. Jadi selama IHSG masih di bawah 7298 atau di bawah 7300, IHSG tuh sebenarnya masih sideways gitu ya. Nah terus Oke. Nah, terus gimana dong ini path-nya kira-kira ke depan gimana? Masih sideways tapi sideways-nya range-nya lebih bagus. Jadi di sini. Itu ya. Nah, apakah dia akan naik atau akan turun? Pokoknya ini geraknya dalam range ini dulu nih, 6898 sampai dengan 7072 sampai range ini. Jadi udah lebih bagus banget kalau karena sebelumnya range-nya di bawah banget di sini, perlahan mulai naik dan hopefully juga bisa semakin naik ke atas ini. Jadi teman-teman, pelajarannya apa nih, teman-teman? Berita ekonomi boleh banyak berita yang nggak bagus. Misalkan nih GDP Amerika kuartal 2 minus 0,9%, bakalan bisa resesi. Terus apalagi nih, The Fed naikin suku bunga, kok IHSG dan bursa AS naik semua. Padahal The Fed yang selalu kita takutkan kalau suku bunga naik. Seperti yang 2 hari atau kemarin saya sempat bahas, kalau teman-teman ingat, sebenarnya market ini sudah mendiskon semuanya. Jadi bicara tentang kenaikan suku bunga itu kayak takutnya tuh udah dulu-dulu gitu loh. Sekarang tuh ya udah terantisipasi semuanya gitu ya. Nah, ini benar kata Pak Budi, selain metals, MNC Group manggung hari ini gitu. Jadi udah mulai banyak saham yang menyusul naik-naik dan breakout. Breakoutnya pun bagus disertai dengan volume yang lumayan tinggi. Jadi nanti kita akan bahas beberapa saham yang potensial gitu ya. Oke, teman-teman. Pastinya kalau saham batu bara udah naik, terus kemarin kita bahas metals bakalan nyusul nih gitu ya. Jadi metals bakalan nyusul, ternyata hari ini benar nyusul. Saya nggak nyangka metals nyusulnya juga secepat itu. Jadi bukan berarti saya dukun, terus kemarin ngomong metals naik, hari ini terus terbang semua. Saya rasa ya memang metals udah waktunya naik, tapi ya aku pikir juga nggak secepat inilah, mungkin 1-2 hari lagi gitu. Anyway, kalau batu bara udah naik, metals udah naik, terus apalagi dong yang mau naik? Ya kita cari saham-saham lain yang belum naik. Selain metal, saham teknologi juga menarik. Kemarin kita di akhir sesi, di akhir morning briefing lagi, di akhir IG Live aku sempat ada ngomong tentang apa ya, bahas tentang saham teknologi dikit, dan aku kasih kredit untuk tim Mtrade karena setiap sore kita internal tim selalu diskusi ya. Jadi bukan cuma saya aja, tapi seluruh tim Mtrade gitu ya. Oke, dinaikin sama misalnya enggak lah, siapakah aku ini yang cuma remah-remah rengginang nggak bisa naikin saham gitu ya. Nih, diketawain nama ini tuk. Oke, sekarang kita akan bahas untuk saham metals pastinya. Yang dorong hari ini saham teknologi dan juga saham dari metals. Aku akan bahas dari metals dulu. Tadi hari ini Mtrade ada ambil di Inco ya. Tadi ada ambil di Inco, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan, ya saya bersihin dulu nih chartnya biar nggak terlalu rame ya. Jadi Inco ini udah ngelewatin masa tren turunnya. Jadi downtrend lainnya bolehlah saya hapus ya. Dan kemudian kita gambar satu resisten yang baru di area 6650 di sini, di 6650. Terus kemudian di sini di 5825 ini jadi supportnya. Oke, nah terus dia range geraknya bakalan gimana? Ini naik koreksi normal
Terus kalau aku perhatikan setelah koreksi dia bakalan bisa lanjut naik lagi seperti yang kemarin kita bahas, bisa ngikut kayak ITMG dan juga kawan-kawan gitu ya. Jadi ngikut saham-saham batubara gitu. Nah, terus Antam sendiri ini cakep nih hari ini ya. Jadi kemarin kita ada bahas saham-saham metals bisa naik dan Antam ngebentuk pola V-shape. Sebenarnya V-shape-nya kemarin agak divergen, tapi secara monthly memang udah di area support kuat banget. Kemarin kita juga udah bahas ya buat yang ikut IG live kemarin malam gitu. Jadi Antam sendiri dia path-nya bakalan gimana nih? Kalau aku perhatikan dia bakalan ada bisa sedikit koreksi, mungkin nggak sampai ke 1800, tapi dia akan bisa terus lanjut menguat ya sampai seterusnya gitu. Oke, nah jadi ini buat Antamnya paling enggak resisten 2315. Buat teman-teman yang nyangkut di Antam, boleh nih senyum dikit nih. Sebenarnya mau nyangkut mau nggak nyangkut ya tetap bersyukur aja lah, karena yang penting kita tuh sehat dan juga dikelilingi orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Itu nomor satu paling penting banget teman-teman. Oke, terus kemudian kita akan lihat untuk saham timah. Tahu nggak teman-teman, aku tuh suka banget IG live. Dulu IG live tuh jadi kayak kewajiban, tapi sekarang tuh jadi kayak hiburan buat aku. Jadi tiap abis IG live tuh entah kenapa perasaan aku tuh selalu lebih baik, selalu lebih happy, dan aku selalu mengakhiri setiap hariku dengan damai dan happy gitu. Oke, nyangkut di Antam mungkin terlalu nyaman kata Rerahar. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton terus. Oke, tonton, perhatikan di sini. Ini saham timah, dia breakout dari double bottomnya udah beberapa hari kemarin, dan juga hari ini dia breakout dari satu resisten kecilnya. Nah, path-nya bakalan kemana? Ini ada resisten kecil lagi di 1545. Timah dia bakalan koreksi sedikit normal, terus kemudian bisa breakout 1545 menuju ke 1600 ya. Jadi path-nya dia bakalan menuju 1600 karena di 1600 di sini ini ada resisten MA200. Ouch, ketutup deh, ya ampun. Maaf ya. Saya bukain lagi dulu. Sorry ya, chartnya ketutup. Sorry. Sebentar. Sabar. Oke, dia ini ketemu lagi nih. Oke, tadi udah sampai TINS, terus kemudian kita mau ke saham apa ya? Oke, ya Henry Hang 63. Kita mau ke saham MDKA deh ya. Tadi TINS-nya udah ya? Udah atau belum nih TINS-nya ya? Udah ya? Cakep mana? Kalau dari volume Antam yang menarik semua cakep. Kalau metals ini tadi 3 tadi, TINS info Antam tuh cakep. Terus kemudian aku mau ke MDKA. Saham call gimana? Ya, gantian ya. MDKA-nya ini inverse head and shoulders. Dia bisa ke level 4.500, 4.600-an. Ada MA200 di situ dan di sini ada high ya. Jadi buat yang ikut workshop saya rasa mungkin juga udah ngerti. Ini ketahan di 44 dulu. Habis itu bisa naik sampai 46, bahkan bisa lanjut naik lagi. Ngikutin saham-saham batubara. Disclaimer on juga teman-teman ya, karena nggak ada sesuatu yang pasti di capital market, tapi aku ngelihatnya sih kayak gitu ya, karena sentimennya juga masih cukup oke untuk komoditas. Nah, terus kemudian komoditas metals yang belum aku bahas tadi ada Harum Energy. Oke, M-Trade ada profit taking tadi cuan sekitar 15%, 28 Juli. Jadi thank you buat tim kita, tim coach dan tim produk, tim engineer yang sudah bikin sistem untuk kita punya stock pick kita gitu ya. Oke, terus teman-teman di sini Harum, kenapa kita jual? Ya kita profit taking dulu lah, jangka pendek lah ya. Karena kayak batu bara abis naik juga bisa koreksi gitu. Jadi ini path-nya kayaknya bakalan bisa gini.
gitu. Jadi kena 2000, dekat 2000 itu resisten kuat. Kemudian abis itu bisa naik lagi sampai 24. Disclaimer on kalau sampai 24-nya. Jadi kita lihat M-Trade tadi ada jualan apa aja. Puji Tuhan, cuan di Harum 15%, duit 5%, ICBP 24-25%. Antam terbang tuh Miss, gimana pendapatnya? Antam udah aku bahas nih, udah aku bahas dari tadi untuk Antam ya. Kalau mau sih ya aku ulang lagi lah ya. Tadi aku udah bahas Antamnya. Jadi Antam ini menarik teman-teman ya. Ini dia breakout dari pattern V pattern gitu. Meskipun kemarin divergen, tapi memang kemarin di IG Live kemarin tuh kita sempat bahas bahwa secara monthly tuh kemarin dia disupport banget gitu. Jadi kemarin disupport banget, dan bahkan sekarang pun sebenarnya secara monthly belum ketinggian. Jadi Antam kalau misalkan ada koreksi jangka pendek, koreksi normal, teman-teman boleh nih ya, kalau misalkan mau buy on weakness, mungkin nggak harus kena 1800, tapi dekat-dekat area itu Antam bisa menuju ke level berapa. Yang terdekat kan memang 2045 tuh ada MA 200, tapi sebenarnya ada resisten yang lebih kuat lagi, resisten yang lebih bagus tuh di sekitaran level 2300 atau 2315-an di situ ya teman-teman. Oke, jadi itu untuk Antamnya. Terus kemudian untuk MDKA kalau ada yang ketinggalan nanti di play ulang aja lah ya gitu, biar kita bisa bahas saham yang lainnya. Aku ke Tekno ya, aku ke teknologi. Hari ini tadi saham MTech juga mulai manggung gitu. The Fed udah naik 2,5% tahun ini, proyeksi naik sampai berapa persen tahun ini. Oke, nanti kita bahas bareng quotes kesayangannya Pak Teddy. Oke. Hai uang kamu, hai Akbar. Ya, ya nih MTech-nya kita lihat dia di area support dan ada reversal pattern juga. Jadi kita perhatikan dia bisa patternnya kayak gini. Oke. Disclaimer ya guys ya. Resisten terdekat tuh 2030 dari MA 200-nya dia, dan ini sebenarnya kalau ditarik garis ini sampai di sini juga nih, kayak last high-nya dia yang bekas ini dulu tempat dia gap di sini, nutup gap dikit di sini. Oke, terus kemudian MTech ya, ini kayak gini kira-kira path-nya. Tadi kita udah beli, terus BBYB juga cukup menarik tadi ya, dan M-Trade juga udah ada untuk BBYB. Tower best entry gimana? Sebentar ya. BBYB juga kita udah beli beberapa hari kemarin dan udah mantul lumayan signifikan sih tadi mantulnya. Cakep. Jadi bakalan bisa gini twing, bisa gini twing dan terusnya naik ke atas gini. Disclaimer ya guys ya, jadi berbahagialah yang nyangkut di BBYB karena mulai ada secercah harapan buatmu. Oke, terus resistannya di 1480, supportnya 1225. Kalau mau beli ya dekat 1225. M-Trade udah beli 26 Juli kemarin. Oke, terus nggak berasa nih udah masuk semester 2 tahun 2022. Benar lagi nggak lama tahun baru. Siapa yang deg-degan? Kayaknya waktu berlari begitu cepat. Ada nggak di sini yang mau nge-live bareng aku nih? Kok lemes? Semangat dong. Masa aku lemes? Aku semangat kalau kamu mau diajak nge-live di JE. PTBAC sabar. BRI belum Pak Jeremy. Aku lebih ke metals dan tech malam hari ini. Nih, ini teman-teman kayaknya pada peduli sahamnya masing-masing nih. Kalau sahamnya udah dibahas kabur kali ya. Let me check. Oke. Arto, aku bahas Arto dulu. Dia breakout dari 9775.
bakalan bisa ada koreksi di sini dikit dan masih uptrend, jadi hold aja, masih hold aja untuk artonya bisa sampai 11.300an, jadi supportnya di 9.800. Terus kemudian ada yang minta, banyak yang minta GoTo nih, gue cek Tokopedia. Ya, gue cek Tokopedia, dia membentuk satu support yang baru. Dia kayak apa ya, kalau aku ngelihat kayak ditahan gitu di area dia bekas IPO gitu. Oke, ya jadi kayak gini. Untuk GoTo-nya ada kemungkinan naik juga, tapi disclaimer ya guys, aku nggak mau gambar terlalu tinggi deh buat GoTo. Kayak gini dulu deh. Oke, ini dulu aja ya, nggak mau ketinggian ngegambar GoTo-nya, nanti terlalu tinggi ekspektasinya. Oke, terus ini Bukalapak, banyak yang nanya juga Bukalapak sekalian ya, sideways aja sih, dia agak berat kalau Bukalapak, lebih gampang GoTo naiknya. Tuh kok Daniel mau diajak live, masa? MTech boleh entry tadi harusnya, makanya ikut Mtrade. Review Bevin dong Wis, pada semester 1 meraup laba bersih naik 70%. Bank Mandiri juga loh, naiknya banyak loh. Oke, aku bahas Bevin ya. Halo. Oke, ini Bevin. Sorry ya guys, tadi aku ada balesin satu WA dulu, lumayan penting. Kayak gini, resistennya di 12.30. Banyak yang menurutku menarik sih. Aku mau ini deh. Aku mau summary arah market ini gimana. Mulai membaik kayaknya, kekhawatiran tentang meeting, tentang kenaikan suku bunga The Fed dan juga inflasi agak mereda. Kalau teman-teman perhatikan ya, correct me if I wrong, kayaknya ya Agustus nanti ini udah nggak ada rapat The Fed. Ada rapat The Fed lagi tuh di bulan September. Jadi market itu berspekulasi kayak, oh udah kalau The Fed misalkan udah naikin suku bunga sekarang di bulan Juli ini, Agustus tuh nggak akan ada apa-apa gitu. Jadi Agustus nih bisa jadi momen buat agak-agak naik dikit. Nah nanti yang jadi tanda tanya lagi, yang jadi market waspada lagi tuh di September. Udah mulai ada tanda-tanda The Fed bakalan meeting lagi gitu. Nah itu udah mulai market agak-agak worry lagi gitu ya, agak berjaga-jaga bukan worry. Oke, sekarang aku mau bahas untuk grup MNC ya. Hari ini tadi breakout banget untuk MNC-nya, BMTR dan MNCN. Pertanyaannya, besok masih bisa naik nggak ya? Besok masih bisa naik nggak ya? Oke teman-teman, ada Cuantastik hari Sabtu nanti ngebahas investasi pasar modal selain saham, bagus banget. Langsung aja ke mtrade.id/cuantastik, itu bisa buat diversifikasi kalau teman-teman mau investasi yang lain ya. Jadi ini karena banyak yang minta juga, jadi coach CFA kita besok Sabtu ngajar investasi pasar modal selain saham. Langsung aja ke mtrade.id/cuantastik. Oke, nah aku mau bahas MNCN. Hari ini dia breakout, Mtrade ada masuk, cuman volatility-nya memang lumayan banget. MNCN ini naik tinggi terus turun lagi, tapi tetap kok dia breakout hari ini ya, meskipun dia fluktuasinya kayak gini. Jadi dia potensi turun di sini, turun dikit, terus kemudian dia naik lagi di sini, kayak gini. Ini ya, nah ini MNCN. Jadi kira-kira kayak gini. Dari resisten di sini. Di 1030 tadi kena 1030 nya terus turun dikit, tapi arahnya masih tetap naik
Cuman kalau mau beli dekat-dekat 960 aja ya, jadi dekat 960. Oke. Terus kemudian ini termasuk high risk, volatility-nya lumayan gede, naik turunnya lumayan gede. Jadi teman-teman yang masih pemula jangan banyak-banyak belinya ya. Oke, terus ini BMTR, kalau MTrade tadi masuk MNCN karena kita nggak ambil dua karena ini volatilitasnya lumayan. Cuman ya breakout dengan volume sangat tinggi sih, breakout volumenya sangat tinggi. Resistennya aku ambil dari sini deh, di 336 tadi sempat kesentuh 360 juga, .378. Oke ya, jadi zigzagnya arahnya gimana nih BMTR arah zigzagnya gini nih, bisa turun dikit terus naik lagi, arahnya sih naik, besok masih bisa naik BMTR. Jadi kalau BMTR ada yang punya, besok boleh besok atau lusa profit taking ya, kayak MNCN misalkan besok naik atau lusa naik tuh profit taking 1-2 hari ke depan. Yang di MTrade pasti dikasih tahu kalau candlenya masih bagus ya kita akan hold gitu. Cuman kalau candlenya udah mulai reversal ya kita profit taking gitu. Oke, terus bahas consumer good dong, ancur-ancuran hari ini kenapa? Udah dibahas sih kemarin ya, consumer good bakalan ada rotasi sektoral gitu. Consumer good itu bakalan ada rotasi sektoral. Jadi kemarin MTrade udah exit dari ICBP ya, kemarin udah exit dari ICBP. Untuk kenapanya ntar dibahas sama Coach Afif. Oke, jadi ini ICBP teman-teman. Ini kemarin kita jual karena dia membentuk pola triple top dan udah breakdown dari MA 200-nya. Tapi volumenya sebenarnya kemarin masih kecil, jadi sifatnya antisipatif, sehingga ketika kemarin MTrade jualan ICBP, ini masih bisa cuan 24-25%. Nah, jadi ini hari ini turun dalam, volume tinggi. Teman-teman yang trading mesti exit dulu. Kalau yang investing ya namanya investor yang ngehold gitu. Aku sih masih ngehold sih buat investingnya gitu. Jadi nggak aku apa-apain juga ya. Jadi ini kalau buat yang trading ya exit dulu gitu. Terus kemudian untuk Unilever hari ini breakdown ya. Unilever kita udah kejual juga kemarin, jangka pendeknya cut loss 7,2%. Ini Unilever ya, bakalan ke berapa? Dia bakalan ke 4.300, bakalan agak slow down lagi. Tapi nggak usah khawatir lah kalau teman-teman misalkan punya dua saham ini buat investing. Kalau misalkan punya saham harga bawah ya, Unilever tuh di bawah 4.000 tuh harga bawah, mestinya nggak apa-apa lah, nggak usah terlalu khawatir. Yang namanya di market pasti ada rotasi sektoral. Ini pada nanya ICBP beli di berapa, ntar dulu baru turun sehari. Kita nunggu reversal sign dulu ya di MTrade, kita akan kasih tahu gitu. Terus Unilever juga sama. Kedengeran nggak suara anakku ketawa ngakak-ngakak? Yang paling penting tuh itu guys, mau cuan, mau rugi, mau apapun bisa ketawa bahagia. Tonton bisa nggak ketawa kayak gitu? Kita orang dewasa kayaknya udah mulai jarang ya ketawa kayak gitu ya. Oke, sekarang aku mau bahas Indofood. Kedengeran mek-mek Triliono saham. Dia tiap hari ketawa kayak gitu. Oke, Indofoodnya baru mulai breakdown dikit ya, bisa ikutan nyusul gitu. Kalau kenapanya ntar kita bahas bareng Coach Afif. Dan pada penasaran dengan Hore, Gaby udah sehat. Iya Pak Budi, thank you perhatian ya. Oke, Gudang Garam, how low can you go? Target kita support di 28.000. Nanti kalau ada reversal ya mulai icip-icip lah di situ. Oke, terus kemudian ASII
Eksa Alif 2014 ketawa kalau kantongnya kering, mah sedih juga. huh Paling bahagia memang jadi anak-anak ya. Tawa anak adalah kebahagiaan kami, kata Pak Teddy. Sabar deh Pak Teddy, pertanyaanmu itu jadi materi buat Coach Afif. Oke, terus kemudian aku mau bahas ASII, Astra International. Gimana nih ASII ini? ASII masih belum banyak pergerakan, ya masih di sini-sini aja. Kalau perkiraan saya sih cenderung bakalan mau naik karena ya dia termasuk yang udah terkoreksi cukup banyak, cukup signifikan gitu. Ya ada rotasi semuanya. Consumer good waktu itu naik sendirian, sekarang turun ya wajar-wajar aja gitu ya. Jadi kalau untuk ASII perkiraan saya sih ya dia bakalan bisa begini gitu. Kita lihat aja deh beberapa hari nanti ya. Oke. Aku coba ajak Coach Afif ya. Udah 8:30, takut kelupaan nih. Kemarin aku kelupaan sampai jam 8.45, terlalu asik. Kita nanti juga bakalan bahas Akra dan Pegas. Coach Afif, aku mau bahas pertanyaan dari Pak Teddy dulu nih. Habis bahas pertanyaan Pak Teddy, aku mau bahas tentang kenapa consumer good hancur, kenapa metals naiknya cepat. Hai Coach Afif, apa kabar? Halo. Boleh mundur dikit? Nah, mundur dikit biar terus kameranya turun dikit biar kepala kamu agak naik gitu, Vif. Oke, sip. Ini cahayanya aura vintage gitu ya, Vif ya. Waduh. Oke, Afif, Coach Afif, ini ditanya sama fans kamu di sama Pak Teddy, US Fed, suku bunga The Fed udah naik 2,5% tahun ini. Proyeksi naik sampai berapa persen sih Afif tahun ini? Coach undi loh. Kalau sabar teman-teman, jangan gitu loh. Ayo saya malah grogi. Kalau misalkan saya lihat konsensus ya Pak Teddy, itu di tahun ini mungkin sampai di suaranya kencengan dikit dong Viv. Perasaan HP ku udah tak kencengin loh. Tak polin volumenya, kamu masih suaranya. Coach undi loh. Wah ini pada. Oke. Kedengeran lebih jelas ya. Kencengin aja, kamu ngomongnya lebih kenceng aja. Oh oke. Ya memang kalau misalkan kita bicara suku bunga The Fed, Pak Teddy, itu di akhir tahun kalau kita lihat konsensus itu mungkin nanti naiknya sampai 3,5% ya. Jadi masih akan ada kenaikan sekitar 1% lagi gitu. Which is kalau kita lihat jadwal FOMC meeting, jadi bulan depan kan udah nggak ada. Seperti yang tadi misalnya bilang. Jadi FOMC meeting sampai akhir tahun itu masih tinggal 3. Mic-nya deketin dulu Bang. Viv, mic kamu pakai ini kan? Ya, good giniin. Okay. Oh oke. Ya, mungkin sampai akhir tahun masih akan ada kenaikan 1% ya teman-teman. Jadi mungkin di sekitar bulan September, kemudian bulan November sama Desember ada 3 kali FOMC meeting lagi yang mungkin itu akan menaikkan 100 basis point atau 1% gitu. Tapi ini sifatnya dinamis ya, kita nggak bisa menggunakan 3,5% ini sebagai acuan karena kan tergantung juga bagaimana inflasi AS ke depan, itu juga mungkin bisa berubah. Yang saya lihat sih kalau misalkan inflasi AS rata masih tinggi di atas 3,5% itu masih mungkin untuk naik nih. Oke, Viv, ininya nanti deketin lagi ya, sama kencengin dikit ya. Oke teman-teman, ini bukan blur, ini memang filternya Coach Afif memang vintage gini, habis gara-gara kalian suka ngomong vintage sih, dia pakai filter vintage beneran nih. Waduh. Coach Afif, kita mau bahas tentang consumer good kenapa hancur. Ya, consumer good ini kalau saya lihat dipicu oleh satu emiten teman-teman, yaitu Unilever. Unilever ini dari beberapa consumer good big caps lainnya itu yang satu-satunya yang udah rilis laporan keuangan, dan sebetulnya kalau kita lihat secara angka laba bersih sama pendapatannya itu cukup memuaskan karena kalau teman-teman cek laba bersihnya itu naik sampai 14,9%, kemudian untuk pendapatannya itu juga naik sekitar 6,9%. Itu bagus gitu teman-teman. Tapi yang diperhatikan oleh investor bukan hanya pertumbuhan laba bersih dan juga pendapatan, tetapi margin. Margin itu presentase keuntungan yang ternyata di tahun ini itu presentase keuntungannya dari Unilever itu turun karena salah satunya dipicu oleh kenaikan dari bahan baku seperti CPO, kemudian harga gandum itu kan masih naik. Nah itu yang dilihat oleh investor, sehingga ya investor mau nggak mau harus berekspektasi
untuk unit untuk saham-saham lainnya seperti ICBP, kemudian Mic-nya deketin Indofood banget. ini juga akan akan terjadi hal yang serupa gitu, Miss. Kayaknya better headsetmu dicopot aja, Viv. Bagusan biasanya. Oke, Oke. saya coba ya. Oke. Hai Mike, apa kabar? Ada Mike di sini. Aku nggak invite Mike live. Aku terakhir invite Mike ditolak. Aku nggak mau ditolak lagi. Nggak deh, lagi waktunya Coach Afif. Oke. Coach Afif, aku mau bahas tentang sektor metals juga. Hari ini metals ngegas banget. Kemarin sih udah dibahas metals, tapi aku juga tertarik oil and gas nih. Oil and gas kayak Akra Pegas tuh juga menarik nih. Bisa dibahas? Ya, untuk metals memang untuk sentimen utamanya saya lihat masih dari harga komoditinya ya. Harga komoditinya sudah mulai rebound, dan reboundnya itu bukan hanya technical rebound saya rasa, karena ada fundamental reason juga yang menurut perhitungan saya. Jadi seperti yang saya cerita beberapa hari lalu ya, saya itu membandingkan antara resesi yang terjadi di tahun 2008 dengan resesi yang mungkin terjadi di tahun ini gitu. Dan ternyata kayak timah, kemudian koper atau tembaga, kemudian nikel, itu mereka turunnya sudah cukup dalam, dan rata-rata itu menggambarkan sekitar 60% dari penurunan di sekitar resesi di beberapa tahun lalu gitu. Artinya untuk harga komoditasnya saya rasa sudah mulai bottoming gitu. Itu yang saya lihat. Yang kedua dari sisi supply and demand, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu lihat data persediaan dari nikel LME di website LME ada, atau mungkin teman-teman kalau yang punya akses Bloomberg juga bisa cek di sana. Itu persediaan nikel sekarang itu sudah turun dalam, dan dalamnya ini paling dalam sejak tahun 2008 gitu. Artinya kita kembali lagi ke hukum supply and demand ketika persediaannya ini terbatas, sedangkan dari permintaan ini mungkin cenderung flat ya. Ini juga akan mendorong untuk harga metalsnya naik. Itu yang mungkin saya lihat untuk saham metals masih cukup oke, Miss, paling nggak untuk jangka pendek ini. Tadi Sobat Teddy serasa nonton TV tahun 70-an. Oke. It's mute. Aku dia bilang nyangkut di saham PTPP dan Adi udah hampir setahun. Jadi harus diapain ya, duitnya nyangkut gak jadi apa-apa, dividen pun tak ada. Biarin aja. Ini juga baru dalam stage satunya ya, baru ada tanda-tanda akumulasi dikit. Sabar aja dulu gitu. Nanti kalau misalkan ekonomi recover, IKN jalan, pasti juga akan recover. Nomor satu paling penting itu duit nganggur kan. Yang paling penting itu, oke? Terus nanti ya kita belajarlah pakai technical biar bisa batasi risiko lebih awal, oke ya? Oke. Coach Afif, sekarang kita mau bahas tentang saham oil and gas. Tadi udah belum ya? Oh, belum, Miss, belum. Oke. Ya, memang untuk oil and gas, kalau Pegas sama Akra itu mungkin bisnisnya nggak langsung korelate dengan harga migas ya, tetapi lebih korelasi kepada permintaan atau volume gitu. Karena kan mereka berdua itu sebetulnya bisnis utamanya adalah distribusi minyak dan gas gitu. Kayak Akra itu mereka distribusinya BBM, sama satu lagi itu bahan kimia. Kalau Pegas ya mereka distribusinya gas gitu. Nah, kalau saya lihat ya kita tahu lah bahwa bagaimana kondisi perekonomian Indonesia masih solid. Kemudian kalau kita mengacu pada prediksi dari Bank Indonesia, tahun ini itu GDP kita atau ekonomi kita itu masih akan tumbuh sekitar 5,3% gitu. Itu cukup tinggi, karena kalau kita bandingkan dengan ekonomi global itu malah tumbuhnya cuma 2% gitu. Artinya kita itu Indonesia outperform dibandingkan dengan ekonomi global. Yang ini juga pasti akan mendorong untuk permintaan dari sektor industrial ya. Yang industrial itu biasanya kalau mereka mau menggunakan energi, kalau nggak coal ya pasti gas gitu untuk bahan bakunya. Yang ini menurut saya akan benefit untuk performa dari seperti Akra, kemudian Pegas ke depannya, Miss. Oke. Aku mau bahas pertanyaan Jennifer Kenny nih, bagus pertanyaannya. Ini kan IHSG terbang cepat, seperti kata seperti bola yang kalau gerak kencang akan balik kencang juga. Apakah mungkin IHSG bisa gitu juga? Enggak kok. Dia naiknya masih normal-normal aja, nggak sampai yang naik yang vertikal gitu. Nih, dia naiknya nggak sampai yang vertikal, ada konsolidasinya, masih oke, ada konsolidasinya, ya.
Kecuali kalau jatuhnya kencang tuh kayak gini loh. Nah ini kencang, pergerakan yang kencang, ini naiknya juga bakalan lumayan signifikan gitu. Tapi ini masih ada konsolidasinya, jadi masih oke. Dan juga kan dia didorongnya oleh banyak saham ganti-gantian ya. Ada teknologi, ada saham metals juga. Jadi bukan dari satu atau dua jenis saham aja gitu. Yang penting naiknya tuh ada konsolnya masih bagus gitu ya. Oke. Dunia, ini ada bilang Gunawan Setiano, dunia dalam berita, abis ini baru lanjut sinetron ketahuan umurnya. 2023 Clever Fashion. Apa sih? Oke, sekarang aku mau bahas batu bara. Batu bara tuh kemarin naik lumayan tinggi, terus hari ini kan koreksi normal turun ya. Aku mau bahas teknikalnya dulu, abis ini dibahas sama Coach Afif untuk FA-nya ya. ITMG breakout tinggi, ya koreksi normal-normal aja lah ya. Normal correction, dia bakalan turun kalau sampai 36.500 ya, itu kesempatan bagus. Kemudian PTBA, Oren juga sempat naik, kayaknya bakalan bisa nutup gap sih dia. Ya ini koreksinya juga terbilang normal-normal aja guys gitu ya, jadi masih normal-normal aja, perjalanan masih jauh. Terus ya Indi juga perjalanan juga masih panjang. Koreksi kalau ada koreksi besok sifatnya normal dan bahkan rawan profit taking, gantian sama metals deh gitu. Oke ya. Jadi kangen makanan Solo kata Pak Budi. Oke. Ada sentimen apa untuk batu baranya, Afif? Ya, untuk batu bara ya mungkin sama seperti komoditi lainnya teman-teman. Kalau kita menganalisa saham komoditi, pasti kita yang jadi pertama adalah bagaimana harga komoditinya gitu. Dan kalau teman-teman perhatikan selama seminggu ini memang harga komoditi batu bara itu bagus banget ya, karena naik lagi dan di 2 hari kemarin itu sempat menyentuh angka 440 gitu, 440 USD per ton itu hampir menyentuh level all time high-nya yang sempat dibuat pada Maret tahun ini gitu. Jadi kalau misalkan ternyata harga batu bara masih cukup sustain di harga-harga 400-an ini akan menjadi sesuatu yang benefit banget buat emiten, karena juga secara harga jual akan tinggi gitu. Itu yang saya lihat. Dan kemudian untuk dari sisi permintaan juga saya lihat masih cukup bagus ya, karena kan di Eropa seperti yang kemarin sempat saya ceritakan juga di morning briefing kalau teman-teman ikut, itu bahwa Eropa itu mereka akan mengalami lagi mungkin pemotongan dari gas alam dari Rusia gitu, yang artinya Eropa mungkin akan switching gitu, yang sebelumnya menggunakan gas akan lebih banyak lagi menggunakan batu bara untuk menaikkan produksi dari listrik mereka. Juga kalau ini terjadi ya otomatis Indonesia akan menjadi salah satu yang terkena benefit nih, karena kan Indonesia untuk sekarang adalah negara dengan eksportir untuk ekspor batu bara terbesar di dunia. Jadi saya rasa masih cukup oke untuk batu bara. Oke. Belereng katanya blur. Aduh, aku juga tak berdaya ini mau gimana. Ya udah, yang penting suara jelas lah ya. Yang penting suara jelas. Terus CPO gimana? Nah, ini nih menarik nih. Tadi saya bilang kita kalau misalkan udah banyak yang naik ya, kita coba cari untuk, karena blur saya nggak akan share chart ya, kita cari yang belum jalan. CPO tuh sebenarnya udah jalan lebih dulu dibandingkan dengan metals. LSIP tuh udah breakout duluan dibandingkan dengan metals, tapi beberapa hari ini dia konsolidasi, jadi dia masuk watchlist kita juga. Terus properti juga lagi masuk ke watchlist kita, beberapa saham properti, ada saham banking dan juga tower juga masuk ke watchlist kita selain TOWR gitu. Nah, terus TOWR sendiri kemarin breakout, hari ini ada normal correction ya, normal-normal aja sih. Asing masih net sell hari ini asing masih net sell di pasar reguler. Ini jual BBNI lumayan banyak loh, BBNI 205,3 miliar, Bukalapak 66 miliar, MDKA 38 miliar, ITMG 28 miliar, dan Inco 27 miliar gitu. Oh ya, aku mau bahas MNCN dan DMTR hari ini, kenapa naiknya cepat? Iya, mungkin teman-teman yang ngikuti M-Trade hari ini, kita juga ada trading di MNC ya. Dan ini juga ternyata ada sentimen, meskipun waktu kita trading itu kita belum lihat sentimennya, tapi kan price discount everything ya, itu yang dengerin Coach Afif dulu, aku mau ambil wifi lain biar nggak blur. Dengerin Coach Afif dulu, oke. Terus
Ya, memang untuk MNCN dan juga BMTR ini ada sentimen teman-teman. Jadi hari ini itu BMTR ada RUPS, dan di RUPS tadi itu Pak Heritano mengungkapkan sebuah rencana yang luar biasa, yaitu akan ada potensi merger antara BMTR dan juga MNCN gitu. Nah, ketika BMTR dan juga MNCN merger ini akan jadi sesuatu yang bagus gitu. Dan mungkin teman-teman perlu tahu alasannya ya, kenapa kok BMTR, MNCN itu perlu merger, padahal kan BMTR itu mereka induknya MNCN ya gitu. Jadi salah satu masalah mungkin ya bisa dikatakan yang terjadi di perusahaan holding atau mungkin perusahaan antara induk dan anak itu adalah chain listing, teman-teman. Chain listing itu bisa terjadi ketika ya misalkan BMTR, MNC ini kan hubungannya antara induk dan anak, dan ini itu dua-duanya listing gitu. Padahal kalau teman-teman lihat di laporan keuangan, Aku ganti wifi. Oke. Aku ganti wifi dulu. Ini ke pause bentar, jangan kemana-mana semuanya. 1 second, pause 1 Oke. second. Oke, udah ganti wifi, udah aman. Oke, terus lanjut. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Oke, jadi tadi ya mungkin saya mulai dari masalah namanya chain listing ya. Jadi chain listing itu terjadi ketika antara misalkan nih kita ambil contoh di BMTR dan juga MNC ya. BMTR itu adalah induknya MNC. Tetapi kalau teman-teman lihat di laporan keuangannya, MNCN ini itu berkontribusi sekitar 75% dari pendapatannya BMTR. Artinya bagi investor, ngapain saya investasi di BMTR kalau misalkan MNC-nya aja udah cukup besar gitu. Itu yang mungkin terjadi di MNC dan juga BMTR saat ini. Dan itulah yang membuat Pak Heritano itu berencana ya untuk memerger antara BMTR-nya dengan MNC. Dampaknya apa? Satu, pasti dampak ke BMTR. Karena rencananya ya, ini masih rencana dan kayaknya mungkin direalisasi sekitar tahun depan. Katanya sih begitu ya, cuma kita nggak tahu. MNC ini akan gabung ke BMTR. Jadi yang ada nanti hanya BMTR saja. MNC-nya itu akan delisting gitu. Bagi BMTR tentu ini akan menjadi sesuatu yang bagus karena sebelumnya itu investor melihat BMTR sebagai ya hanya sebatas induk dari MNC, hanya sebatas itu saja. Tapi kalau misalkan merger ini terjadi, maka yang terjadi adalah investor akan melihat BMTR itu sebagai sebuah integrated media company gitu. Jadi bukan lagi sebagai induk perusahaan. Itu akan bagus buat BMTR. Terus MNC-nya gimana, Coach? Kan harus delisting. Betul. Ketika ada dua perusahaan yang merger dan dua-duanya listing, ini akan ada delisting di salah satunya. Yang ini dalam kasus ini adalah MNC gitu. Sebetulnya ini pernah terjadi ya di CTRA dulu, ada CTRS dan juga CTRP kalau nggak salah ya. Itu pernah juga terjadi semacam ini dan harus ada yang delisting gitu. Nah, kalau delisting otomatis ada dua kemungkinan. Nanti kalau teman-teman masih hold MNC, nanti si BMTR ini akan membeli saham teman-teman dari mekanisme tender offer. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua itu ada yang namanya konversi saham. Jadi ada kemungkinan kalau misalkan opsi ini diambil oleh perusahaan ya, nanti teman-teman yang sekarang itu punya MNCN itu berkesempatan untuk menukar saham MNC-nya dengan BMTR karena MNC-nya bakal di-listing. Itu yang mungkin akan terjadi ke depannya. Dan secara harga, ya ini yang menarik. Saya ambil kasus dari yang terjadi di CTRA, kemudian CTRS dan CRPT. Ketika isu merger ini terjadi, semua ketiga sahamnya itu naik gitu. Dan ini terjadi sampai proses merger itu terjadi. Ini yang mungkin akan menjadi sentimen yang bagus juga, buat BMTR dan juga MNCN ya. Gitu. Tapi teman-teman juga harus agak hati-hati ya, karena kan termasuk saham yang memiliki volatilitas tinggi. Jadi siap-siap aja sih kalau ada ya up and down yang cepat ya. Oke. Coach Afif, thank you ya. Aku lanjutin sendiri dulu karena ini kayaknya internetnya orang kuat. Terima kasih banyak Coach Afif yang sudah menyebarkan tawa dan juga ilmu dan juga kita semua. Aku lanjutin sebentar ya Coach Afif ya. Coach Afif udah boleh leave. Thank you. Oke, thank you semuanya. Ini Pak Budi ada ngomong tentang nanya tentang, nih lebih jelas nggak kalau sendirian? Lebih jelas nggak?
ya MNCN, BMTR masih bakalan trending sih ya. Kita masih trading gitu. Cuman bener kata Rera Har termasuk saham liar. Jadi kita tradingnya trading cepat-cepat aja gitu. Better ikut Mtrade deh supaya dipandu secara real time, dan ini Mtrade lagi masih ada promo diskon ya 705 up to 750.000. Jadi langsung aja ke mtrade.id /WhatsApp. Oke. Terus teman-teman, ini aku mau bahas PNBS. Tadi ditanya Pak Teddy, menurut aku sih dia masih konsolidasi, masih kita watch masuk watch list ya, dan masih menarik sebenarnya meskipun belum main ya. Oke, belum gerak. Anyway, masih blur, ya udah biarin aja. Aku cuma mau bilang, selain join Mtrade, di Mtrade, teman-teman kalau join Mtrade udah dapat cuantastik gratis sih. Jadi ke mtrade.id /WhatsApp ada promo 750.000 diskon. Seminar cuantastik hari Sabtu nanti ngebahas tentang investasi pasar modal selain saham. Ini penting buat teman-teman yang mau diversifikasi. Jadi langsung aja join ke mtrade.id /cuantastik. Yang ngajar adalah Coach Akbar, Coach CFA kita. Dan kemudian selain itu juga teman-teman yuk join yuk jadi coach kita, jadi coach Mtrade. Caranya dengan cara kirimkan lowongan lamaran pekerjaan kamu ke hr@mtrade.id. Syaratnya nomor 1 sebenarnya paling penting, gampang banget sih. Rajin nontonin IG live aku tiap hari ya. Rajin nontonin IG live aku tiap hari. Sekarang untuk batasan usia dan juga jurusan kita agak-agak bebasin lah gitu ya. Kita agak bebasin. Tapi saya sih sebenarnya seneng kalau di daerah Jawa Tengah atau Solo bisa ketemu langsung, aku bisa ngajarin langsung gitu, kan seru. Tapi kalau misalkan dari luar kota mau kesini juga nggak apa-apa, mau remote pun juga nggak apa-apa, tapi ya kayaknya lebih enak kalau bisa tatap muka langsung ya. Jadi teman-teman yang mau join jadi coach Mtrade langsung aja ke hr@mtrade.id. Oke ya. Saham liku ikut Mtrade, tinggal tunggu signal tingtung, tekan buy sell, cuan masuk kantong. Wah ya, ada cut loss-nya juga lah, dikit ada cut loss dikit lah ya. Jadi kita nggak selalu cuan juga, tapi kita bersyukur kita udah diakui dan dapat izin penasihat investasi oleh OJK. Yuk langsung aja masuk jadi coach Mtrade full time, karena kita ngajarinnya juga mesti ada komitmen juga ya. Dan di sini jadi coach Mtrade, jadi analis tuh mesti ya butuh komitmen, jadi full time. Langsung aja ke hr@mtrade.id. Saya Ellen May, salam profit, dadah! Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.